Hola Madridista, siap dapat kabar panas dari Bernabeu? Inilah Blanco Corner. Semua berita terbaru dari Real Madrid kami rangkum khusus untuk kamu. Hala Madrid. Eduardo Camavinga kembali tampil gemilang bersama Real Madrid dalam beberapa pekan terakhir. Konsistensinya di lini tengah membuat pelatih Didier Deschamps memanggilnya ke skuad tim nasional Prancis untuk jeda internasional Oktober ini. Namun, kabar kurang menyenangkan datang dari kamp pelatihan Les Bleus. Menurut laporan jurnalis Fabrice Hawkins, Camavinga mengalami rasa nyeri pada otot hamstring dan tidak mengikuti sesi latihan reguler bersama skuad utama Prancis pada hari Selasa. Ia berlatih secara terpisah bersama Jules Koundé, bek Barcelona, yang juga mengalami keluhan fisik. Pelatih tim nasional Prancis, Didier Deschamps, berbicara kepada beIN Sports USA mengenai kondisi sang gelandang muda. Camavinga mengalami cedera yang membuatnya kehilangan konsistensi, ujar Deschamps, menjelaskan bagaimana gangguan kebugaran kerap menghambat perkembangan sang pemain. Situasi ini membuat partisipasi Camavinga dalam laga Prancis kontra Ukraina, yang akan digelar Kamis malam di Parc des Princes, kini diragukan. Staf medis tim nasional masih terus memantau kondisinya dari hari ke hari sambil menunggu hasil pemeriksaan lanjutan. Dia ingin lebih banyak waktu bermain, untuk berkembang. Jika dia tidak mengalami masalah-masalah ini, dia pasti akan lebih konsisten di Real Madrid dan bersama kami, tambah Deschamps. Untuk saat ini, keterlibatan Camavinga di laga berikutnya tampaknya akan dikesampingkan. Meski begitu, muncul pertanyaan di kalangan media mengapa sang pemain belum dipulangkan ke Madrid jika kondisinya benar-benar tidak memungkinkan. Keputusan staf medis Prancis untuk mempertahankan Camavinga dan mengizinkannya berlatih secara terpisah menandakan bahwa cedera tersebut kemungkinan tidak terlalu serius. Real Madrid bisa melihat hal ini sebagai pertanda positif bahwa gelandang berusia 22 tahun itu masih mungkin pulih dalam waktu dekat. Dari sudut pandang Xabi Alonso, absennya Camavinga di laga internasional bisa menjadi kabar baik. Ia akan mendapatkan waktu istirahat tambahan yang dibutuhkan, sekaligus menghindari risiko cedera yang lebih parah. Bagi Real Madrid, yang tengah menghadapi periode penting di La Liga dan Liga Champions, prioritas utama adalah memastikan Camavinga kembali bugar sepenuhnya. Ia diharapkan siap tampil sebagai starter untuk menggantikan Aurelien Tchouaméni yang masih absen akibat cedera, saat Los Blancos menjalani serangkaian laga tandang krusial setelah jeda internasional berakhir. Mantan pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, kini tengah memimpin tim nasional Brasil, di mana ia masih bekerja bersama sejumlah mantan anak asuhnya di Santiago Bernabeu seperti Vinicius Junior, Eder Militão, dan Rodrigo Goes. Hubungan mereka tetap hangat, mengingat Ancelotti adalah sosok yang memberikan kepercayaan dan ruang bagi ketiganya untuk berkembang menjadi bintang dunia. Dalam wawancara terbarunya, pelatih asal Italia itu berbicara terbuka mengenai masa tugasnya di Real Madrid dan hubungannya dengan para pemain serta penerusnya, Xabi Alonso. Ancelotti menepis anggapan bahwa selama menangani Los Blancos, ia hanya berperan sebagai manajer ruang ganti tanpa kontribusi taktis. Orang bilang saya hanya mengendalikan ego di Real Madrid? Tidak benar. Kami juga banyak berlatih aspek taktis, ujar Ancelotti menegaskan. Meski kini fokus memimpin Brasil, Ancelotti mengaku masih mengikuti perkembangan Real Madrid di bawah Alonso. Ia juga menyampaikan doa terbaik bagi mantan anak didiknya yang kini menempati kursi pelatih yang dulu ia duduki. Saya berharap dan mendoakan yang terbaik untuk Xabi Alonso, karena saya seorang Madridista, ungkapnya. Berbicara lebih jauh, Ancelotti menyoroti pendekatan manajemennya yang berfokus pada hubungan personal dengan pemain. Ia menjelaskan bahwa memahami sisi manusiawi pemain sama pentingnya dengan kemampuan taktis. Saya berusaha membangun hubungan dengan orangnya, bukan hanya dengan pemainnya. Kalau Anda bertanya kepada pemain, siapa Anda? Mereka sering menjawab, saya pemain, bukan orang yang bermain sepak bola, jelasnya. Pelatih berusia 66 tahun itu menambahkan bahwa menjadi manajer bukan hanya soal strategi di lapangan, tetapi juga kemampuan mengelola hubungan antar individu di tengah keputusan-keputusan sulit. Kadang keputusan profesional memengaruhi hubungan pribadi. Misalnya, jika saya mencadangkan pemain yang dekat dengan saya, keesokan harinya dia bisa saja tidak menyapa. Tapi saya mencadangkan pemainnya, bukan orangnya. Dan itu tidak mudah dipahami. Pernyataan Ancelotti mencerminkan filosofi kepemimpinannya yang lembut namun tegas, perpaduan yang telah memberinya kesuksesan di berbagai klub elit Eropa.
Kini, meski berada di belahan dunia lain bersama Brasil, hubungan emosionalnya dengan Real Madrid tetap kuat, dan rasa bangganya sebagai Madridista tak pernah pudar. Spekulasi mengenai masa depan Rodrigo Goes kembali mencuat menjelang dibukanya bursa transfer musim dingin. Penyerang asal Brasil itu disebut-sebut berpotensi meninggalkan Real Madrid pada Januari mendatang, setelah kesulitan mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Xabi Alonso. Namun, kabar yang mengaitkan Rodrigo dengan Chelsea ternyata tidak benar. Menurut jurnalis ternama Fabrizio Romano, The Blues tidak memiliki ketertarikan untuk mendatangkan sang pemain. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan antara pihak Chelsea, Real Madrid, maupun agen Rodrigo. Romano juga menyebut secara langsung, tidak ada pembicaraan antara Chelsea dan Rodrigo untuk bursa transfer Januari meskipun ada rumor. Laporan dari Brasil sebelumnya mengklaim bahwa Chelsea tengah menyiapkan langkah besar untuk memboyong pemain berusia 24 tahun itu ke Stamford Bridge. Namun, sumber-sumber terpercaya membantah rumor tersebut. Klub London itu menghormati kemampuan Rodrigo, tetapi tidak memiliki rencana untuk menambah pemain di lini serang pada bursa transfer Januari ini. Rodrigo sempat menarik perhatian Manchester City pada musim panas lalu, dengan Pep Guardiola dikabarkan mengagumi gaya bermainnya. Meski begitu, minat tersebut juga tidak berkembang menjadi negosiasi konkret, dan Citizens belum meninjau kembali ketertarikan mereka hingga saat ini. Musim ini, Rodrigo telah tampil dalam 13 pertandingan di semua kompetisi, namun hanya 3 kali menjadi starter. Ia belum mencetak gol dan baru menyumbang 2 assist, menandakan penurunan kontribusi yang signifikan dibanding musim sebelumnya. Situasi ini membuat masa depannya di Santiago Bernabeu tetap belum pasti. Kendati demikian, dapat dipastikan bahwa Chelsea bukan tujuan berikutnya bagi Rodrigo dalam waktu dekat, sementara Real Madrid dan sang pemain masih mempertimbangkan langkah terbaik untuk sisa musim ini. Real Madrid kembali menaruh perhatian pada salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Menurut laporan Gazzetta dello Sport yang dikutip oleh AS, Los Blancos tengah memantau situasi Kenan Yildiz, pemain muda milik Juventus yang masa depannya di Turin mulai diragukan karena negosiasi kontrak baru menemui jalan buntu. Pemain berusia 20 tahun asal Turki itu tampil menonjol musim ini dan telah menjadi simbol dari era baru Juventus. Mengenakan nomor punggung 10, Yildiz tak hanya menjadi andalan di lini serang, tetapi juga sempat dipercaya sebagai kapten tim dalam beberapa kesempatan, pencapaian luar biasa untuk pemain seusianya. Juventus sejatinya ingin memperpanjang kontraknya hingga 2030, disertai kenaikan gaji mengingat ia merupakan salah satu pemain dengan bayaran terendah di skuad. Namun, pembicaraan antara kedua pihak dikabarkan mandek karena perbedaan pandangan soal nilai kontrak dan durasi. Kebuntuan inilah yang mulai menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Selain Real Madrid, Arsenal dan Chelsea juga disebut sebagai peminat serius. Bahkan, Chelsea diklaim telah mengajukan tawaran sebesar 67 juta euro pada bursa transfer musim panas lalu. Nilai pasar Yildiz diperkirakan bisa mencapai 100 juta euro pada musim panas mendatang jika performanya terus meningkat. Meski begitu, Juventus diakini masih akan berusaha keras mempertahankannya, termasuk dengan melibatkan pihak manajemen tertinggi klub untuk membujuk sang pemain agar memperpanjang masa tinggalnya di Turin. Bagi Real Madrid, ketertarikan terhadap Yildiz sejalan dengan kebijakan transfer klub di bawah Xabi Alonso, yaitu fokus pada pemain muda berbakat yang bisa berkembang dalam jangka panjang. Alonso sendiri disebut sebagai pengagum gaya bermain Yildiz yang dinilai serbaguna dan mampu beroperasi di berbagai posisi menyerang. Meski belum ada langkah konkret dari Madrid, situasi kontrak yang belum terselesaikan di Juventus bisa membuka peluang besar. Jika kebuntuan terus berlanjut, bintang muda asal Turki itu bisa menjadi target potensial berikutnya di proyek regenerasi Los Blancos. Real Madrid dikabarkan telah mencapai kesepakatan prinsip dengan Olympique Lyonnais untuk meminjamkan penyerang muda Endrick pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan Channel Plus Foot, negosiasi antara kedua klub kini berada di tahap akhir, dengan kesepakatan pinjaman berbayar senilai sekitar 800.000 euro, termasuk sejumlah klausul kinerja yang tengah difinalisasi. Langkah ini dipandang sebagai solusi terbaik bagi semua pihak. Endrick, yang baru berusia 19 tahun, nyaris tak mendapatkan kesempatan bermain di bawah asuhan Xabi Alonso musim ini, hanya mencatatkan 11 menit penampilan sejauh ini. Real Madrid menilai peminjaman ke Liga 1 dapat menjadi kesempatan ideal untuk mempercepat proses adaptasi dan perkembangannya di level Eropa. Dalam kesepakatan tersebut,
Madrid bersedia menanggung sebagian gaji Endrick, menegaskan komitmen mereka terhadap perkembangan sang pemain muda. Namun, masih ada satu detail penting yang tengah dibahas, yakni klausul pemanggilan kembali. Los Blancos ingin memiliki opsi untuk menarik kembali sang pemain hingga 31 Januari jika terjadi krisis cedera di lini depan. Lyon, di sisi lain, menginginkan batas waktu lebih awal, yakni 15 Januari, agar perencanaan skuad mereka lebih stabil. Selain itu, terdapat klausul finansial yang memberikan sanksi bagi Lyon jika Endrick gagal tampil dalam minimal 25 pertandingan selama masa peminjaman. Hal ini bertujuan untuk menjamin waktu bermain yang cukup bagi sang pemain muda. Bagi Endrick sendiri, pilihan untuk bergabung dengan Lyon dianggap sangat menarik. Klub Prancis itu berkompetisi di Liga Eropa UEFA, yang akan memberinya panggung ideal untuk menunjukkan kualitasnya di level kontinental. Ia juga dikabarkan telah berbicara langsung dengan pelatih Paulo Fonseca, dan percakapan keduanya berjalan positif. Endrick menilai Fonseca adalah sosok yang bisa membantunya berkembang berkat pendekatan taktis yang jelas dan komunikasi yang terbuka. Dengan kesamaan bahasa dan budaya, adaptasi sang pemain di Prancis diyakini akan berjalan lancar. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, transfer ini bisa menjadi langkah penting dalam karir awal Endrick, memberi pengalaman berharga di Eropa sebelum kembali ke Bernabeu dengan lebih matang dan siap bersaing untuk tempat utama. Terima kasih sudah nonton Blanco Corner. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan semua kabar terbaru Real Madrid. Hala Madrid!